Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi teman-teman dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, malam kali ini kita akan bicara mengenai meraih keberhasilan dengan perencanaan kegiatan. Ini kaitannya dengan project management. Nah, saya izin untuk menampilkan PPT karena ini online-nya menampilkannya via HP, jadi videonya di nonaktif sebentar ya. Nah, oke, udah kelihatan ya teman-teman ya. Nah, pada malam kali ini kita lagi-lagi bicara mengenai keberhasilan, tentang keberhasilan ya, meraih keberhasilan dengan perencanaan kegiatan. Sampai di sini suara saya clear nggak teman-teman? Jelas nggak? Jelas ya? Jelas, Mas. Jelas, Oke Mas. teman-teman. Ada sebuah quote menarik nih dari Benjamin Franklin. Ada yang tahu Benjamin Franklin ini siapa? Benjamin Franklin ini adalah salah satu founding fathers dari Amerika Serikat. Nah, dia bilang, if you fail to plan, you are planning to fail. Kalau kamu gagal untuk merencanakan suatu, maka kamu kemudian merencanakan untuk gagal gitu ya. Jadi kalau kita gagal merencanakan suatu, siap-siaplah untuk gagal kayak gitu kira-kira. Dalam suatu proses teman-teman kita bisa lihat nih, kalau misalkan gitu ya, ada yang namanya riset nih. Riset itu kan tahap kita mencari sesuatu ya teman-teman. Prosesnya belibet gitu ya, banyak hal yang belum jelas rata-rata gitu ya. Tapi kemudian ketika kita sudah bertahap mulai mengkonseptualisasikannya, sudah mulai jelas gitu ya, sudah mulai clear. Nah, sampai dengan tahap desain. Mendesain segala sesuatu yang sudah clear gitu ya. Itu nambah clarity-nya gitu, menambah fokusnya kayak gitu teman-teman. Nah, kaitannya dengan kita di Awak Muda Riau yang harus dipahami nih teman-teman, webinar ini kan sebagai pembekalan buat teman-teman sekalian ya. Harapannya nanti ketika sudah di Awak Muda Riau, teman-teman nggak bingung mau ngapain gitu ya. Teman-teman bisa melakukan berbagai hal. Salah satunya dengan kemudian membuat kegiatan gitu ya. Nah, membuat kegiatan nggak cuma sekedar buat kegiatan gitu. Tiba-tiba kepikiran gitu, pengennya buat A, terus buat A. Bukan kayak gitu doang gitu ya. Karena kalau misalnya kayak gitu ya, kita buat kegiatan tanpa dasar atau cuma karena pengen, karena lagi populer sebagainya gitu ya, maka itu nggak terhubungkan dengan visi misi organisasi. Artinya kegiatan yang kita lakukan itu akan percuma, nggak membantu kita untuk mencapai visi misi organisasi. Jadi itu yang kebanyakan yang terjadi teman-teman ya. Nah maka kemudian penting untuk kita melakukan perencanaan agar kegiatan yang disusun itu bisa membantu kita mencapai visi misi yang ada. Nah, dalam perencanaan sebuah atau dalam pelaksanaan secara kegiatan ya, secara umum ada berbagai masalah yang sering kita hadapi teman-teman. Cuma saya list beberapa hal nih yang sering muncul ya, yang sering kita hadapi dalam melaksanakan kegiatan, dalam mengadakan kegiatan. Yang pertama adalah anggota tidak proaktif atau susah diajak kerja. Ini bisa jadi karena dia nggak tahu job desk-nya apa, atau bisa jadi karena memang dia orangnya memang kayak gitu, kurang kurang proaktif kayak gitu ya, atau dia kurang termotivasi. Kemudian yang kedua, anggota tidak mengetahui tujuan kegiatan. Ini bahaya teman-teman. Ini salah satu penyebab kenapa kemudian anggota itu tidak proaktif ya. Bisa jadi karena memang nggak tahu tujuan dari kegiatan itu. Nah, di sisi lainnya gitu ya, anggota yang tidak mengetahui tujuan kegiatan bisa jadi dia memang tetap bergerak gitu, tetap proaktif. Tapi sayangnya adalah anggota tersebut atau kita gitu ya yang tetap berjalan tanpa tahu tujuan kegiatan itu layaknya robot gitu ya, bergerak tapi tidak bernyawa. Nah ini bahaya teman-teman. Kalau sekali dua kali beberapa kali mungkin itu wajar, tapi kemudian kalau udah berulang kali gitu ya, itu patut kemudian kita berikan perhatian gitu ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan tidak sesuai dengan tujuan gitu ya. Ada tuh yang tadi ya, kegiatannya A tapi tujuannya B gitu ya, jadi nggak sinkron.
apalagi kalau kita mau hubungkan ke visi misi gitu ya. Nah ini yang justru perlu kita pahami bersama teman-teman. Masalah selanjutnya adalah kekurangan dana. Biasanya teman-teman kalau ngadain kegiatan panitian ya di kampus atau di luar ngadain kegiatan sosial yang nggak ada sponsor sebagainya. Nah, banyak yang mengalami masalah kekurangan dana, entah itu karena perencanaan yang kurang atau memang ada faktor-faktor lainnya. Kemudian yang kelima, double job. Nah, ini banyak nih teman-teman. Jadi panitia-panitia gitu, atau SDM-SDM yang seharusnya dia mengerjakan A, tapi kemudian karena yang lain itu kurang bertanggung jawab atau tidak proaktif gitu ya. Jadi si A ini harus menanggung beban double gitu ya. Dia mengerjakan tugas yang lain. Meskipun memang dalam prinsipnya kerjasama itu kan juga harus membantu teman-teman yang kesusahan, tapi yang harus dipahami sebelum itu adalah kita harus clear dari diri sendiri dulu gitu ya. Kalau setiap anggota clear secara individual, insya Allah nggak ada tuh yang double job kayak gitu ya. Lanjut tugas terbengkalai ini ya, tadi ya banyak ya teman-teman ya. Tugas terbengkalai ini biasanya karena urusan personal gitu. Jadi memang kita secara personal kan punya peranan di luar sana ya, entah sebagai anak, entah sebagai mahasiswa, entah sebagai pekerja atau apapun gitu ya. Semua orang punya berbagai peran itu. Cuma jangan sampai kemudian kita menjadikan alasan untuk kemudian meninggalkan tugas-tugas yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Kemudian ada masalah timeline mundur. Kita udah menetapkan nih timeline A, B, C, D gitu ya. Tapi ternyata di tengah jalan kita harus mundur karena berbagai hal. Ini salah satunya bisa jadi karena memang ada permasalahan di manajemen. Nah, di malam kali ini dari berbagai permasalahan yang ada, dari pentingnya untuk memahami tujuan organisasi, tujuan kegiatan, kita bisa kemudian mensandarkan itu kepada ilmu manajemen. Nah, sebenarnya kalau kita bicara manajemen ya teman-teman, dalam hal ini manajemen proyek atau project manajemen itu ilmunya sangat luas. Kalau di saya gitu ya, ada mata kuliah yang berkaitan dengan manajemen proyek, seperti manajemen pemberdayaan sosial, kemudian kalau dalam pemerintahan juga ada yang namanya manajemen pemerintahan yang membahas terkait dengan rencana strategis. Nah, pada prinsipnya sama gitu ya, itu berusaha untuk mengelola yang ada gitu, mengelola proyek yang ada. Kalau di pemerintahan itu kan ada kebijakan, ada programnya, sebagainya. Sama di organisasi kita juga ada kayak gituan. Nah, kita berusaha untuk kemudian belajar bagaimana bisa uh, mengelola, ya, mengelola kegiatan agar tujuan dari kegiatan dan lebih lanjutnya tujuan dari visi misi organisasi itu bisa tercapai. Pertama yang kita harus betul-betul pahami, kita menggunakan prinsip dasar manajemen ya teman-teman. Ini kayaknya teman-teman sudah hafal. Ada yang namanya, sebentar, ada yang namanya POAC. Ini teori yang sudah terkemuka ya, yang sudah sering teman-teman pelajari. Ada planning, organizing, executing, dan controlling. Planning ya masa perencanaan gitu ya. Yang kedua ada organizing, mengorganisir, gitu ya, mengorganisir. Dan yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan. Yang keempat adalah controlling, mengontrol gitu ya. Kalau secara umum di tahap planning itu kita akan berkaitan dengan input, output, outcome, goal gitu ya. Ini teori sistem teman-teman yang harus dipahami. Kalau dalam kegiatan itu ada yang namanya input. Input itu hal yang kita lakukan gitu ya. Kegiatan itu adalah input gitu ya. Kegiatan itu adalah input. Nah, output itu adalah hasil luaran gitu ya. Keluaran yang umumnya bisa dikuantifikasikan, bisa dihitung. Misalkan kita inputnya adalah seminar gitu. Seminar adalah inputnya. Oke. Outputnya apa? Outputnya seminar. Tapi seminar berapa kali gitu ya. Nah, itu outputnya.
outcome-nya apa? Outcome-nya misalkan teman-teman yang mengikuti seminar misalkan gitu ya, bisa lebih memahami atau membekali dirinya untuk kemudian bisa berkegiatan di Awak Muda Riau. Itu outcome-nya. Goal itu goal itu lebih lebih luas lagi gitu ya, berkaitan dengan hal yang lebih umum lagi seperti itu. Nah, jadi di tahapan awal, di tahapan training kita harus sudah clear apa yang kita sebut input, apa yang kita sebut output, apa yang kita sebut outcome dan goal. Jadi kita menetapkan di awal, mengidentifikasi itu di awal gitu. Kemudian yang kedua, timeline proyek. Ini pasti ya teman-teman, kita harus menetapkan kapan proyek itu dikatakan berhasil atau selesai. Yang namanya proyek, bedanya proyek sama program kerja gitu ya teman-teman. Program kerja yang umumnya, kalau program kerja yang pada umumnya kan biasanya itu sifatnya terus menerus gitu ya teman-teman. Nah kalau proyek itu punya batasan waktu, dia nggak bisa terus menerus gitu. Dia harus kita tetapkan batas waktunya. Misalkan dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun. Harus clear betul kapan harus selesai, kapan dimulainya. Nah dalam hal ini juga kita di Awak Muda Riau ngadain kegiatan, kita juga harus bisa menentukan yang mana kemudian disebut proyek dan kapan proyek itu berakhir. Ada yang nanti dinamanya proyek gitu ya, misalkan kita ngadain webinar gitu ya, contohnya webinar ini dilaksanakan tanggal sekian sampai sekian selama 1 minggu. Nah clear selama 1 minggu gitu. Beda dengan misalkan nanti kita ngadain kegiatan-kegiatan yang bisa jadi kita lakukan berulang kali dan di jangka waktu yang tidak tentu. Kemudian ada RAB, rancangan anggaran biaya. At least kita harus bisa menentukan pemasukan dan pengeluaran gitu ya. Rancangan pemasukan dan pengeluaran. Uang yang dibutuhkan itu untuk apa aja dan dari mana gitu nanti kita dapatkannya. Selanjutnya pendistribusian peran gitu ya. Ini kalau di kepanitiaan misalkan ada panitia-panitia seksi-seksi gitu ya, ada core-core-nya. Nah kita harus di awal kemudian harus bisa membagi peran dan juga menyusun job desk-nya. Misalkan kalau di kepanitiaan ada humas job desk-nya ABCD, acara job desk-nya ABCD kayak gitu. Jadi kita memang harus sudah clear di tahap awal planning gitu ya. Itu kalau misalkan di kepanitiaan. Kalau misalkan kita di Awak Muda Riau, katakanlah kita mau buat kegiatan, ya udah kita bentuk tim kecil aja yang isinya 5 orang. Kalau 5 orang kan untuk mengerjakan berbagai peran, misalkan kita ngikutin atau mengambil referensi dari kepanitiaan yang banyak kegiatannya itu, yang banyak bidangnya itu, kan nggak mungkin ya, misalkan dengan 5 orang. Ya udah kita sesuaikan dengan Awak Muda Riau sendiri, dengan tim kita sendiri. 5 orang ini kira-kira kita butuh peran apa aja, kita buat perannya tuh. Ntar ya agak sensitif apanya, dan termasuk kita juga mendefinisikan job desk dari setiap orang seperti itu. Selanjutnya di tahap organizing. Di tahap organizing kita harus bisa memastikan semua anggota gitu, semua orang yang ada dalam tim itu memahami tujuan dari adanya kegiatan atau program. Kemudian kita juga mendistribusikan job desk. Tadi kan job desknya udah didefinisikan gitu ya, udah ditentukan. Nah di tahap organizing kita mendistribusikan kepada setiap anggota yang ada. Si A job desknya ABCD, si B job desknya ABCD seperti itu. Kemudian sistem kerjanya gimana gitu ya. Lanjut, sistem evaluasinya juga kita tentukan di organizing. Apakah nanti ada punishment dan reward atau tidak gitu ya. Punishment dan rewardnya seperti apa dan sebagainya. Dan juga ada pendelegasian tugas gitu ya. Umumnya ini untuk yang ada di top manajemen gitu ya, ketua atau kepala bidang, core, sebagainya. Mereka kan punya tugas-tugas yang cukup banyak. Nah, mereka kemudian boleh untuk mendelegasikan tugasnya kepada yang lain. Kayak gitu. Lanjut di tahap pelaksanaan gitu ya. Tahap pelaksana itu seperti yang teman-teman pahami ya. Pelaksana ya banyak kegiatannya gitu ya. Salah satunya ada rekrutmen, kemudian tugas yang sering dilupakan oleh orang-orang di tahap pelaksanaan adalah memotivasi. Pasti dalam
jangka waktu tertentu adalah anggota-anggota yang motivasinya semangatnya semakin menurun gitu ya. Nah, disitulah titiknya kemudian kita harus bisa memotivasi yang lain untuk terus semangat, untuk terus bisa bergerak bersama mencapai tujuan. Kemudian penggunaan dana gitu ya untuk beli apa-apa, menggunakan fasilitas, sarana itu di tahap pelaksanaan, termasuk pelatihan dan supervisi, supervisi apakah sudah sesuai atau belum dan sebagainya. Terakhir di tahap controlling kita juga harus kemudian menentukan standar untuk pengendalian. Controlling itu kan kontrol ya teman-teman, mengendalikan, memastikan segala yang sudah direncanakan itu terkendali. Nah, kita harus bisa menentukan standar untuk pengendaliannya seperti apa. Nanti kita bisa brainstorming bareng untuk standar pengendaliannya. Jadi dibuat sepakatan antara sesama anggota tim. Kemudian checklist to do list gitu ya. Ini umum ya teman-teman. Kan di setiap tahapan biasanya kita punya to do list, harus ngapain, A, B, C, dan sebagainya. Nah, di tahap controlling gitu ya, kita bisa tuh membuat checklistnya. Ya udah, kalau misalkan sudah melakukan satu job desk atau suatu tugas di checklist, itu salah satu instrumen yang bisa membantu kita untuk bisa mengendalikan gitu ya, controlling. Kemudian evaluasi SDM juga di sana gitu ya, rapat berkala gitu ya, kemudian pengukuran progres dan hasil. Jadi setiap progres yang ada itu diukur ya teman-teman, hasilnya juga diukur apakah sesuai dengan yang sudah ditetapkan di awal atau tidak, kayak gitu. Dan terakhir nih yang paling penting juga adalah aksi korektif. Jangan sampai gini teman-teman, kita sudah berusaha untuk melakukan planning yang sebaik-baiknya, organizing sebaik-baiknya, activating sebaik-baiknya, tapi kita lupa untuk melakukan controlling melalui aksi korektif. Karena bisa jadi ada hal-hal yang kita lupa gitu ya. Ada hal-hal yang terlupakan, ada hal-hal yang kilaf. Nah, pentingnya di controlling ini kita melakukan aksi korektif adalah untuk mengarahkan kembali gitu ya, meluruskan kembali ke track yang sudah ada gitu ya. Jadi ibaratnya jalan gitu ya. Kalau kita meleset ke jalan kanan atau jalan kiri, nah di tahap controlling melalui aksi korektif kita berusaha untuk mengembalikannya ke garis tengah seperti itu. Nah, ini teman-teman di tahap planning biasanya kan kita merumuskan suatu ide gitu ya. Ide kita mau ngapain. Ini sudah umum teman-teman, kita di tahapan planning harus menggunakan eh, ini namanya instrumen berpikir gitu ya, instrumen berpikir untuk menentukan atau membuat keputusan. Sebenarnya ada selain SMART, tapi yang paling umum adalah SMART gitu ya. SMART itu terdiri dari spesifik, measurable, attainable, relevant, dan time based ya. Spesifik, measurable, atau achievable yang A ini, kemudian R, relevant, dan T, time based atau time bound gitu ya. Di spesifik kita harus clear ya, clear betul apa kita mau melakukan, apa, di mana, kapan, bagaimana, sebagainya. Yang M gitu ya, yang M itu measurable, terukur, kita harus mengukur kapan dan sampai kapan. Kemudian yang di attainable atau achievable, kita harus tahu untuk siapa gitu ya, dan kita harus di R, relevan itu tentunya. Di visible ini kita harus merancang suatu kegiatan itu dengan prinsip realistis dalam mengadakan kegiatan. Jangan sampai muluk-muluk punya mimpi A tapi kita nggak tahu kondisi yang kita miliki gitu ya, SDM yang kita miliki, kondisi yang saat ini. Jangan sampai seperti itu, nanti khawatirnya malah kemudian berhenti tengah jalan gitu ya, dan akhirnya percuma aja. Terakhir, time based atau time bound ya. Time frame must be aggressive yet realistic. Jadi kita harus menentukan waktu-waktu dari setiap kegiatan yang ada ya, dalam setiap aktivitas yang ada. Salah satunya dengan buat timeline. Kalau saya teman-teman biasanya buat timeline proyek ini per bidang ya. Sebenarnya untuk menentukan timeline proyek ini
tergantung dari masing-masing lagi ya. Ada dua cara umum, teman-teman. Ada dua pendekatan umum. Biasanya project leader atau ketua gitu ya, itu yang kemudian merumuskan semuanya dulu, merumuskan timelinenya gitu ya, merumuskan timelinenya job desk setiap di bidang, kemudian itu ditentukan tuh dari setiap bidang itu kapan harus bisa terrealisasi atau tercapai dari detail, atau bisa dikembalikan kepada kepala bidang atau koor atau pimpinan-pimpinan atau yang menjalankan peranan tertentu. Misalkan tuh ada yang misalkan humas acara gitu ya. Nah, cara kedua ini adalah dengan minta si humas dan acara yang buat timeline sendiri. Nanti tinggal digabungin. Nah, ini nanti tergantung teman-teman lagi yang enaknya gimana. Tapi memang lebih baik dengan menggabungkan keduanya. Dalam artian di awal project leader yang kemudian menentukan. Tapi nanti kalau sudah ditentukan gitu ya, kembalikan lagi kepada bidang-bidang yang berkaitan untuk dikoreksi, terus dikembalikan lagi ke ketua untuk dikoreksi ulang. Jadi ada double atau bahkan triple koreksi. Nah, teman-teman, ini definisi terkait dengan project management ya, teman-teman. Di project management itu terkait dengan planning, organizing, scheduling, leading, communication, and controlling of work activities to achieve a predefined outcome and on time and within budget. Jadi singkatnya project management ini adalah ilmu untuk bisa mencapai tujuan gitu ya dengan berbagai hal. Di project management teman-teman ada yang namanya project life cycle ya, jadi siklus kehidupan kayak manusia. Manusia itu kan ada yang awalnya bayi gitu ya, terus masa masa anak, kemudian remaja, dewasa, tua, dan sebagainya gitu ya. Nah, di project juga ada terbagi menjadi 4 project life cycle. Jadi dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Ada 4 yang paling umum banget teman-teman. Yang pertama adalah initiation. Termasuk di sana untuk kita memahami goalnya, menentukan prioritas, deadline-nya, kemudian melakukan analisa risiko gitu ya. Kemudian di tahap yang kedua ada planning ya. Tahap planning ini kita mengoutline tugas, timeline yang dibutuhkan untuk bisa mengeksekusi project gitu ya. Yang ketiga eksekusinya atau pelaksanaannya. Tadi kalau di bahasanya POAC adalah actuating gitu ya, pelaksanaan. Ini di tahap ketiga kita merubah perencanaan menjadi sebuah aksi gitu ya, dan kita melakukan monitoring. Jadi monitoring evaluasi di execution stage ini. Terakhir adalah closure stage. Nah, di sini kita dalam tahapan sudah selesai ya proyeknya ya. Jadi tinggal kita kemudian melakukan analisa terhadap hasil apakah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di awal atau tidak. Kemudian kita melakukan summarize ya, menyimpulkan gitu, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari setiap kegiatan, dari setiap proses yang ada gitu. Jangan sampai kita lupa untuk belajar gitu dalam artian kita kan dalam membuat sebuah kegiatan itu kan banyak melakukan suatu hal, pasti nggak semuanya sempurna gitu ya, pasti ada celah-celahnya, pasti ada kekurangannya. Nah, yang terpenting adalah ketika sudah berakhir, sudah selesai proyeknya, kita harus bisa belajar dari hal tersebut dan menentukan atau merancang follow up gitu ya, follow up dari apa yang sudah kita pelajari dan dari kegiatan tersebut. Itu project life cycle. Kemudian yang kedua kita ada istilah project istilahnya project manajemen proses gitu ya, project manajemen proses. Ini sebenarnya hampir sama ya teman-teman ya. Kalau dulu teman-teman, orang kalau bicara soal project management itu
membedakan antara yang project life cycle dan project manajemen proses. Mereka membedakan meskipun hampir sama itu ya. Nah, tapi kemudian ada pemahaman bahwa ada perbedaan yang cukup besar antara dua itu. Kalau tadi di project life cycle itu kan ibaratkan tahapan kehidupan gitu ya teman-teman. Biasanya cukup 4 jelas gitu ya. Atau tergantung dari orangnya gitu ya. Tergantung dari orangnya, tergantung dari makhluknya. Nah, kalau di proyek itu 4. Nah, nanti kita bisa sesuaikan kalau memang ada tahapan-tahapan lain seperti itu. Sementara kalau di project management proses itu tahapannya clear teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ibaratnya teman-teman life cycle ya. Yang warna agak kuning ini, yang putih ya kalau di layar ya. Yang ada initiation, planning, implementation, close out itu adalah project life cycle-nya, tahapan kehidupannya. Nah, project management proses adalah proses yang ada di setiap tahapan. Jadi setiap tahapan itu punya prosesnya lagi dan prosesnya itu sama di setiap tahapan, berulang gitu ya. Prosesnya apa? Di sini prosesnya adalah, kita bisa lihat ini ya, tahapan initiasi gitu ya, menginisiasi plan itu tahap pertama ya, menginisiasi. Terus lanjut ke planning, perencanaan. Lanjut lagi ke executing, proses, monitoring, controlling processes kayak gitu. Nah, itu prosesnya di tahapan initiation. Nah, baru kemudian sudah berakhir ini, maka kemudian lanjut ke tahapan berikutnya, tahapan di planning. Di tahapan planning prosesnya juga sama. Sudah selesai baru lanjut lagi ke implementation, sudah selesai lanjut lagi ke cloud source. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Prosesnya itu berulang. Jadi kita harus bisa membedakan yang namanya tahapan dan proses. Kalau proses itu dia ada di setiap tahapan. Kalau tahapan secara umum gitu ya, layaknya manusia yang dari bayi, remaja, dewasa, tua dan sebagainya. Nah, di project management kita juga sebenarnya teman-teman ada istilahnya design thinking process ya. Kita nggak bahas ini secara detail teman-teman karena memang materinya cukup banyak dan cukup berat kalau misalkan ya kita mau belajar. Karena untuk belajar ini sendiri sampai betul-betul paham kita butuh waktu yang tidak tidak bisa sebentar ya. Nah, di tahapan ini teman-teman kita belajar design thinking process. Ada lima tahapan. Pertama adalah empathize atau empatisasi, yang kedua define, mendefinisikan, yang ketiga ideate atau ideasi, keempat prototype, membuat prototype di sini, yang terakhir adalah test. Nah, kalau untuk kegiatan gitu ya, atau program kerja itu umumnya kita nggak perlu sampai kemudian prototype test gitu ya, nah itu udah beda lagi prosesnya. Biasanya prototype test itu ada di bisnis. Nah, kalau di kegiatan umumnya cukup di tiga ini kalau untuk design thinking process. Di empathize, define, dan ideate. Kalau di empatisasi ini kita belajar dari audiens kita, dari orang-orang yang kemudian akan mendapatkan manfaat dari kita. Caranya bagaimana? Caranya ada tiga. Pertama adalah, sebentar ada yang mau join lagi. Caranya ada tiga. Cara yang pertama adalah, sebentar ya. Cara yang pertama adalah engage, terlibat. Kita terlibat melalui diskusi, itu salah satu cara terlibat gitu ya, menanyakan kepada orang lain. Kalau misalnya kita mau ngadain pengabdian masyarakat gitu ya, di desa A. Nah, cara yang pertama adalah kita terlibat diskusi, ngobrol gitu ya sama warga yang ada di desa tersebut. Yang kedua adalah observe. Kita mengobservasi tindak tanduknya yang sesuai dengan kita butuhkan ya. Dan terakhir adalah immerse, membenamkan diri gitu ya. Kita terlibat, betul-betul terlibat gitu, sudah menjadi bagian dari
orang yang kemudian nanti mendapatkan manfaat dari kegiatan yang kita lakukan. Ibaratnya seperti itu, kita terlibat gitu. Terlibat bukan sekedar terlibat, tapi betul-betul membenamkan diri gitu ya. Contohnya di sini membantu orang gitu ya. Nah, kan kita sudah memenangkan diri gitu ya. Ikut campur lah istilahnya teman-teman. Kemudian di tahap define teman-teman. Ini nanti tahap define ya. Kita lanjut di tahap ya empathize ini. Yes. Nah, ini tahap selanjutnya di tahap define kita mendefinisikan masalah ya. Kita mendefinisikan masalah yang sedang mereka alami gitu ya. Kita dalam merancang kegiatan itu kan bisa berdasarkan potensi yang ada gitu ya. Jadi orientasinya adalah mengembangkan gitu ya, atau preventif biasanya. Nah, yang kedua adalah biasanya untuk solving the problems. Ada masalah A, kita berusaha untuk menyelesaikannya dengan kegiatan yang kita rancang seperti itu. Nah, kita perlu mendefinisikan masalah tersebut. Caranya paling gampang adalah dengan brainstorming. Ya udah, mainin flip chart atau buat mind map deh. Tulis sebanyak-banyaknya masalah kayak gitu ya. Dan dari masalah-masalah yang kita kumpulkan tersebut, nah, masalah mana yang kemudian kita harus jadikan dasar untuk mengadakan kegiatan. Caranya kita ngelihat gini dengan ini ya. Kita ngelihat nih teman-teman dari instrumen berpikir ini. Kita lihat gitu ya. Masalah yang paling problematik dan ada solusinya atau enggak gitu ya. Jadi ngelihat dari seberapa problematiskah masalah tersebut gitu ya. Dan apakah ada solusi atau tidak dari permasalahan tersebut. Serta kita juga harus bisa melihat impact-nya akan besar nggak kalau misalkan kita menargetkan gitu ya, menargetkan permasalahan itu untuk diselesaikan. Populasinya yang akan mendapatkan manfaat itu besar nggak kayak gitu. Ini harus dipahami ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan masalah semakin dia problematis, maka semakin penting untuk diselesaikan. Maka semakin penting untuk dijadikan dasar merancang kegiatan. Kalau masalahnya semakin ribet dalam artian nggak ada solusi gitu ya, atau untuk menyelesaikan itu butuh berbagai berbagai solusi, nah itu semakin sulit untuk kemudian jadikan dasar untuk merancang kegiatan. Jadi sebaik-baiknya untuk merancang kegiatan itu adalah masalah yang problematis, tapi kita punya solusinya, kita tahu solusinya kayak gitu. Baru kemudian kita ukur tuh impact-nya gitu, kita ukur population-nya. Define the problem ya, kita harus bisa menentukan siapa, butuh apa, dan kenapa. Siapa, butuh apa, dan kenapa kalau mau ngadain kegiatan. Contohnya permasalahan corona itu ya. Sekarang new normal ya. New normal. Permasalahan misalkan masyarakat yang kurang aware terhadap protokol kesehatan di public space. Nah, berarti W-nya siapa? W-nya adalah masyarakat yang kurang paham, yang kurang aware terhadap protokol kesehatan. Needs what? Butuh apa? Mereka butuh apa? Kalau misalkan mereka kurang paham seperti itu atau kurang aware, mereka kira-kira butuh apa? Misalkan mereka butuh pencerdasan, Nah, dengan pencerdasan bisa dilakukan melalui sosial media, kampanye di sosial media, atau kampanye secara langsung offline gitu ya. Atau yang lainnya misalkan mereka udah tahu tapi mereka nggak punya maskernya gitu ya. Jadi mereka membutuhkan masker. Kenapa? Kayak gitu. Tuh ya teman-teman ya. Jadi kita sesederhana itu untuk mendefinisikan masalah ya. Tapi memang dalam prosesnya nggak sederhana juga. Seperti itu. Jadi who needs what and
who needs what and why gitu ya. Because why. Siapa butuh apa, kenapa gitu ya. Karena a gitu ya. Misalkan tadi masyarakat butuh pencerdasan karena bla 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 gitu. Masyarakat butuh masker karena nggak punya masker atau kemampuan ekonomi untuk bisa membeli masker tidak ada gitu ya. Lanjut. Nah, ini idea. Kalau idea ini adalah kita merancang merancang kegiatan ya teman-teman. Nah, di merancang kegiatan ini kita bisa brainstorming dengan tiga aspek ini, memperhatikan atau mempertimbangkan tiga aspek ini. Sebenarnya banyak hal yang diperhatikan ya teman-teman, tapi tiga aspek ini yang perlu dipahami untuk bisa menyelesaikan kegiatan gitu ya, menyelesaikan kegiatan dengan rencana yang baik, dengan eh, teman-teman yang ngerti tujuannya gitu ya. Yang pertama adalah most delightful yang kira-kira delightful ya. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak contohnya teman-teman? Ini kalau mau dihidupin voice-nya dihidupin aja nggak apa-apa. Bentar ya, saya cek barangkali ada yang mau join lagi. Oke, lanjut ya. Jadi brainstorming untuk ide ini teman-teman prinsip untuk berpikir secara inovatif sih. Jadi kita mau merancang kegiatan yang inovatif ya, yang belum ada gitu ya, atau sudah ada tapi berbeda, punya nilai tambah. Yang pertama yang perlu dipahami adalah kegiatan yang most delightful, yang menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan kan orang juga nggak mau ikut, nggak mau terlibat kayak gitu. Yang kedua adalah rational choice, yang rasional ya teman-teman, kita dalam merancang kegiatan jangan yang muluk-muluk tapi nggak terlaksana, yang mempertimbangkan SDM yang ada, mempertimbangkan kondisi yang ada. Dan yang ketiga adalah unexpected, yang tidak terduga, yang jarang dipikirkan orang. Ini kunci untuk kemudian kegiatan kita bisa menjadi menarik ya, di mata kita, di mata anggota ataupun di mata orang lain. Nah, untuk bisa merumuskan kegiatan yang unexpected, yang tidak terkirakan gitu ya, kita harus banyak-banyak cari referensi, harus banyak-banyak brainstorming. Orang kan banyak tuh udah pernah ngadain kegiatan A, B, C sebagainya. Nah, kita coba pikir secara kreatif, kira-kira apa yang bisa kita ubah gitu ya. Nilai tambah apa yang bisa kita berikan terhadap kegiatan itu sehingga dia menjadi unexpected seperti itu. Nah, ini sama aja, dalam inovasi kita harus mempertimbangkan ya desirability, masalah yang mendesak, kemudian feasibility, bisa nggak diwujudkan dengan sumber daya yang ada, dan viability ya, berkelanjutan. Jangan sampai kegiatannya cuma sekali dua kali habis itu nggak ada kelanjutan atau manfaat lebih lanjutnya. Ini kompetisi yang dibutuhkan untuk bisa merunning kegiatan atau project ya secara sukses ada tiga. Pertama technical, ada di sana project initiation and design, project initiation gitu ya, project planning, project implementation itu teknis ya. Kemudian secara individual kita harus bisa menganalisis, melakukan presentasi, memprioritisasi suatu hal, persuading gitu ya, mempersuasi dan listening. Di aspek ketiga, kompetisi yang kita butuhkan adalah terkait dengan leadership. Leadership ini termasuk adalah menentukan tujuan, gitu. Kemudian meresolusi konflik, mengelola konflik yang ada, memotivasi anggota dan tim, terus ada team building gitu ya, consensus building, membuat kesepakatan bersama gitu ya,
ada negosiasi juga, dan moving agendas. Nah, that's all teman-teman sekalian, materi kali ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan untuk sesi tanya jawab, kita langsung aja. Bagi yang mau nanya bisa di chat atau juga bisa hidupin voice-nya. Silakan teman-teman. Kalau mau sharing-sharing terkait dengan project management juga loh, boleh. Bagi teman-teman mahasiswa, rasanya udah nggak terlalu asing ya teman-teman. Kita kan sering ngadain kegiatan ya, panitiaan atau di luar ada proyek sosial, KKN juga ya. KKN itu kalau nggak pakai ilmu manajemen proyek juga jadinya nganggur teman-teman. Bisa jadi kalau kita KKN nggak pakai ilmu manajemen proyek gitu ya, kita ngadain kegiatan A tapi kemudian itu nggak diterima oleh masyarakat karena bisa jadi di awal kita dalam merancang kegiatan nggak mempertimbangkan kondisi yang ada. Monggo kalau ada yang mau nanya atau diskusi. Izin bertanya Bang. Ya silakan. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Putra, mahasiswa jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas, asal daerah Kepulauan Meranti, domisili di Bengkalis. Tungkalis. Ya Bang. Jadi saya mau bertanya Bang. Ya. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan atau agenda, yang terkadang yang menjadi kendala itu bukan dari kegiatannya sendiri Bang, tetapi dari para anggota sendiri atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi bagaimana cara kita atau solusi agar kendala-kendala seperti ini tidak terjadi dalam setiap pelaksanaan kegiatan Bang? Oke. Sekian, terima kasih. Siap. Oke, Ridho Putra, thank you atas pertanyaannya. Oke, memang dalam melaksanakan suatu kegiatan gitu ya, keberhasilan itu nggak cuma ditentukan oleh perencanaan aja ya, tapi dari hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang tidak kita bisa kendalikan juga mempengaruhi. Nah, kalau di project management kita berfokus pada yang bisa kita kendalikan dan juga fokusnya adalah meminimalisir hal-hal yang mungkin terjadi gitu ya, hal-hal yang tidak terkendalikan. Tadi kalau misalkan contohnya adalah anggota, kalau misalkan anggotanya kurang semangat gitu ya, ogah-ogahan sebagainya. Nah, justru itu salah satu permasalahan yang bisa dikendalikan di sini. Karena di sini sebentar ada yang mau join. Karena teman-teman kalau kita bicara soal anggota, yang sering dilupakan adalah pimpinan atau ketua tim itu lupa untuk memotivasi teman-teman anggota. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kalau misalkan anggota tim itu lesu, kurang semangat, sebagainya ya. Selain kita memotivasi gitu ya, ada banyak hal lagi yang kemudian bisa lakukan. Contohnya adalah dengan melakukan pelatihan. Apalagi anak milenial ya teman-teman. Dalam risetnya, milenial itu suka dengan kepemimpinan yang memberdayakan, istilahnya servant leadership. Pelayan, memimpin pelayan gitu ya. Memimpin yang memberdayakan teman-teman yang lain seperti itu. Nah, dalam hal ini kita bisa melakukan pelatihan kepada anggota gitu. Pelatihan untuk bisa memberdayakan nantinya. Selain itu juga ada evaluasi SDM. Nah, ini juga dilupakan ya. Perlu ada evaluasi secara personal atau secara tim. Nah, rapat itu gunanya selain mengecek progres dan hasil, kita juga harus bisa mengevaluasi teman-teman gitu ya. Progres kamu sejauh ini gimana sih? Ada nggak sih yang perlu diubah gitu, yang diperbaiki ya? Atau ada nggak prestasi-prestasi yang kemudian harus diapresiasi? Nah, seperti itu. Itu untuk hal-hal yang bisa dikendalikan. Tapi kalau untuk hal-hal yang nggak bisa dikendalikan, sebenarnya kita dalam hal ini
prinsipnya adalah meminimalisir. Contohnya gini, hal yang nggak bisa dikendalikan adalah dana gitu ya. Dana bisa jadi kita sudah merencanakan dengan baik di awal gitu ya. Untuk melaksanakan satu kegiatan misalkan kita butuh 5 juta. Ternyata gitu ya, ketika di pertengahan kegiatan ada biaya-biaya yang tidak kita perkirakan gitu. Ada ketambahan gitu. Akhirnya kita nombok. Nah, meskipun di awal kita mengatakan kita sudah melakukan perencanaan dengan baik, justru di situ letaknya celahnya. Seharusnya kita juga mempertimbangkan resiko. Tadi kan makanya ada resiko ya. Resiko itu adalah hal-hal yang kemungkinan terjadi nantinya. Jadi melakukan manajemen resiko itu juga penting. Terkait dana misalkan ya udah, selain kita buat pos-pos yang pasti, kita juga harus buat anggaran darurat gitu ya. Jadi semisal ada sesuatu, kita bisa gunakan anggaran darurat gitu. Seperti itu sih. Itu pandangan dari saya. Jadi kembali lagi kepada manajemen project gitu ya, untuk hal-hal yang bisa dikendalikan, dan hal-hal yang nggak bisa dikendalikan kita pakai manajemen resiko. Kita analisis resiko yang bisa jadi muncul ke depan dan kita lakukan langkah-langkah preventif. Seperti itu. Monggo teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi, atau Rido kalau mau memberikan tanggapan silakan. Karya ada yang lagi. Sudah cukup Bang. Cukup ya. Saya sudah mengerti. Oke. Ya. Makasih Bang. Sama-sama. Monggo teman-teman yang lain. Sebenarnya teman-teman kalau ngomongin project management lagi-lagi ya, ini sebenarnya ilmunya cukup banyak dan daging sih kalau memang kita mau belajar lebih. Ada yang namanya social innovation project, ada yang namanya waterfall project management, agile project management, kemudian ada rencana strategis bagi yang di pemerintahan, ada yang namanya logika framework analisis bagi yang teman-teman di NGO misalkan nih. Cuma dalam hal ini kita belajar yang dasar dulu sebagai bekal teman-teman nanti kalau misalkan mau ngadain kegiatan. Lebih lanjutnya kalau misalkan teman-teman tertarik, nanti kita bisa belajar bareng tentang berbagai hal yang ada di project management. Begitu. Kalau di project management, logika framework analisis itu lebih detail. Tadi ada istilahnya input gitu ya, input, output, outcome, dan goal. Nah, di situ kita nggak cuma sekedar menentukan inputnya apa sebagainya, tapi juga kita menentukan asumsinya, targetnya gitu ya. Banyak-banyak yang kita pertimbangkan. Kemudian di rencana strategis, kalau saya di pemerintahan teman-teman, rencana strategis pemerintahan gitu ya, kita menentukan nggak cuma sekedar visi misi gitu ya, tapi kemudian menurunkan kepada program, sasaran, kemudian kebijakan, program, uh, visi misi dulu, visi misi, kemudian ada sasaran, ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Jadi panjang teman-teman. Selama ini kita kan taunya ya udah kegiatan aja. Kegiatan seringkali kita samakan sama sama program. Oke lah kalau secara umum nggak masalah gitu ya. Cuma di program sendiri kan ada aktivitas-aktivitasnya juga. Jadi itu yang harus dipahami. Ada lagi pertanyaan monggo kalau ada yang mau tanya atau diskusi. Sorry. Monggo teman-teman kalau ada yang mau nanya ya. Kita sampai jam 9.15. Atau teman-teman coba sharing deh, selama ini teman-teman berkegiatan itu seperti apa? Apa yang teman-teman lakukan? Jangan-jangan selama ini kita selama berkegiatan ya, jangan-jangan kita ya udah cuma sekedar
lalu lalang aja gitu ya. Dalam artian nggak pakai ilmunya, nggak ada ilmunya. Jadi ngadain kegiatan ya cuma sekedar pengen atau terlihat keren tanpa tahu kegiatan itu untuk apa, untuk siapa, kenapa dan sebagainya.